karena itu kami nggak sendirian, karena kami udah ditemenin sama narasumber yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, narasumber. Oke guys, di sini kami udah bertanya narasumber kami seperti tadi yang udah saya bilang, narasumbernya cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan. Nah, yang sebelah sana namanya Rendra. Hai. Terus ada Yusa. Dan yang terakhir ada Rizka. Hai semuanya. Oke guys, tujuan podcast ini adalah untuk menambah wawasan bahwa kita harus mengetahui apa sih itu sawit dan manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, seperti kita ketahui bahwa sawit itu kan merupakan komoditas yang paling penting di Indonesia karena kita ketahui bahwa Indonesia menjadi nomor 1 penghasil sawit terbesar di dunia. Ya kan? Benar ya? Ya, benar-benar. Kan Indonesia kan merupakan hasil sawit terbesar di dunia. Nah, karena itu, apakah sih potensial itu menurut saudari Rizka? Oke, jadi sawit ini adalah komoditas yang banyak tumbuh di Indonesia ya. Dan buahnya pun kaya akan minyak. Dan produk minyak ini biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia karena nggak mungkin dong semua masyarakat Indonesia ini nggak pernah pakai minyak sawit. Nah, jadi menurut saya minyak kelapa sawit ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Itu aja sih menurut saya. Nah, jadi audiens kan sudah tahu kan bahwasannya sawit itu kan mengandung banyak minyak dan minyak ini digunakan sebagai apa sih, saudara Rendra? Itu minyak sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Itu minyak ini merupakan salah satu jenis minyak nabati. Secara luas di dalam industri pengolahan makanan. Minyak ini populer di kalangan masyarakat karena harganya relatif lebih murah. Dan minyak ini memiliki tekstur yang baik dalam penggorengan. Karena minyak ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap panas, sehingga sering digunakan dalam penggorengan dan produksi makanan olahan. Dan minyak ini tidak hanya bisa digunakan dalam pengolahan minyak goreng saja. Minyak ini dapat dimanfaatkan seperti pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan kosmetik. Dan untuk itu bisa dijelaskan sama partner saya, si Isa. Oke, jadi produk kosmetik yang berbahan baku minyak kelapa sawit ini tentunya minyak kelapa sawit sebagai bahan utamanya kan. Jadi minyak kelapa sawit ini mengandung vitamin E, vitamin K, dan asam lemak yang mampu menutrisi kulit kita. Nah, beberapa contoh produk kosmetik yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit ini salah satunya itu sabun kecantikan. Nah, di sabun kecantikan ini minyak kelapa sawitnya mengandung anti-inflamasi dan juga antimikroba yang mampu mengatasi iritasi dan infeksi pada kulit. Nah, selain itu, minyak kelapa sawit ini juga dapat menghasilkan lotion dan krim wajah. Nah, selain itu juga ada biowax nih. Biowax itu adalah proses hidroprosesan minyak kelapa sawit mentah menggunakan gas hidrogen. Nah, yang terakhir itu ada sampo. Selain itu juga kita kan banyak mendengar kan, pasti minyak kelapa sawit ini bisa menghasilkan produk kosmetik. Nah, salah satunya itu yaitu bisa menjadi produk lipstik nih. Oh, ternyata minyak kelapa sawit itu tadi bukan hanya dimanfaatkan sebagai minyak goreng, ternyata bisa dimanfaatkan sebagai Lipstik, terus kosmetik, lotion, terus tadi Sabun ada juga. sabun dan sabun. Ternyata sawit itu bisa diolah dan dimanfaatkan sebanyak itu ya. Karena yang sebenarnya kita tahu kan pada umumnya hanya diolah menjadi minyak goreng gitu. Ternyata sawit itu bukan cuma hanya minyak goreng yang bisa dihasilkan, tapi seperti yang udah dijabarkan oleh narasumber kami tadi. banyak teman-teman dari yang kelapa sawit itu pasti teman-teman penasaran juga sih, apakah ada lagi kan? Apakah masih ada lagi sih? Itu minyak sawit ini dapat diolah sebagai
Untuk minyak sawit ini dapat digunakan dalam produksi biodiesel karena kandungan minyaknya yang tinggi dan sifatnya dapat diubah menjadi bahan bakar. Biodiesel yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan untuk mesin diesel karena memiliki emisi yang lebih rendah daripada bahan bakar rendah konvensional serta dapat digunakan tanpa perlu modifikasi mesin. Namun ada beberapa dampak negatif dari hal tersebut. Produksi biodiesel dari kelapa sawit mendapat kritik karena potensi dampak lingkungan yang terkait dengan deforestasi, konversi lahan, dan sosial terhadap komunitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku untuk biodiesel. Gitu teman-teman. Oke guys, jadi gimana? Udah pada tahu kan bahwa minyak kelapa sawit itu ternyata bisa diolah menjadi barang-barang yang seperti sudah kami jelaskan tadi, bukan cuma hanya minyak goreng yang pada umumnya kita ketahui. Ternyata bisa diolah sebagai produk kecantikan, pembersih, terus ada bahan makanan dan biodiesel. Oke guys, mungkin itu saja podcast untuk hari ini. See you.